Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan King Master. Semoga pada kesempatan kali ini kalian selalu sehat walafiat, sehat batin, sehat jasmani, sehingga bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Langsung saja kita pada kesempatan ini akan membahas tentang latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Kita bahas bareng-bareng pada kesempatan kali ini tentang trigonometri kelas 10 mat wajib ya. Ini latihan soal yang kemarin ya, kita bahas agar kalian mengetahui bagaimana caranya dan hasilnya yang benar yang mana. Untuk nomor 4, hasil dari 11 derajat 24 menit 32 detik ditambah 89 derajat 45 menit 56 detik gitu ya. Ini dijumlahkan. Ingat ya, kalau penjumlahan itu yang bisa dijumlahkan adalah yang sejenis, artinya derajat sama derajat, menit sama menit, detik sama detik gitu ya. Oke, kita jumlahkan dulu. Berarti ini sama dengan 11 derajat ditambah 89 derajat ditambah dalam kurung 24 menit ditambah 45 menit ditambah dalam kurung 32 detik ditambah 56 detik gitu ya. Berarti ini sama dengan 100 ya, 100 derajat ditambah ini ketemunya berarti 69 menit ditambah ini 88 detik. Nah, di sini ada 100 derajat ya, ini 69, ini 88 ya. Berarti ini kita tulis menjadi 60 menit plus 9 menit ditambah yang ini juga bisa ditulis 60 detik plus berapa? 28 ya, 28 detik. Sehingga yang ini menjadi 1 ya. Ini berarti 100 derajat ditambah 1 derajat plus 9 menit ditambah yang 60 detik ini menjadi 1 detik plus 28 detik. Ini 60 detik menjadi 1 menit ya. Sehingga ini 100 tambah 1 berarti 101 derajat ditambah 9 tambah 1 10 menit 28 detik, sehingga hasil terakhirnya adalah sehingga hasil terakhirnya adalah 101 ya, 101 derajat 10 menit 28 detik. Mana jawabannya? 101 10 menit 28, D ya. Jawabannya adalah D. Oke, saya kira bisa dipaham ya. Oke, lanjut nomor 5. Sekarang yang pengurangan ya. Hasil dari 23 derajat 12 menit 46 detik dikurangi 11 derajat 23 menit 43 detik dikurangi 9 derajat 11 menit 12 detik sama dengan ya. Oke, kalau pengurangan cara mengerjakannya paling efektif dari belakang ya, diingat ya, dari belakang. Berarti ini artinya 23 derajat dikurangi 11 derajat dikurangi 9 derajat ditambah dalam kurung 12 menit dikurangi 23 menit dikurangi 11 menit ditambah dalam kurung
46 detik dikurangi 43 detik dikurangi 12 detik gitu ya, sama dengan bentar, kita coba kita kerjakan ini ya. Ini min 11 min 9 berarti min 20, 23 berarti ini tinggal 3 derajat gitu ya, tinggal 3 derajat, terus ditambah ini 12 min 23 min 11, nah, gitu ya. Ini berarti masih 12 derajat, ini min 23 min 11 berarti min berapa ini, min 34 gitu ya menit, terus ditambah ini 46 detik masih tetap, ini min 43 min 12 berarti min 55 gitu ya, sama dengan, nah perhatikan di sini ada ini masih tetap ya, gini ini kita kerjakan dari belakang, 46 detik dikurangi 55 detik kan nggak bisa ya, nggak bisa, berarti kita pinjam mana, pinjam 12 ini, pinjam 12 dipinjam berapa, 1 menit, yang dipinjam 1 menit berarti ini nanti tinggal berapa, tinggal 11 menit min 34 menit gitu ya. Yang ini pinjam 1 menit, 1 menit itu dijadikan detik karena dia posisinya detik, 1 menit dijadikan detik menjadi 60 detik, 60 detik tambah apa, 60 detik tambah 46 berarti 106 detik dikurangi 55 detik gitu ya. Yang ini masih tetap 3 derajat, sama dengan, kita selesaikan dulu yang ini, 6 dikurangi 5 berarti 1 ya, terus 100 dikurangi 10 dikurangi 5 berarti 51 detik, terus ditambah yang ini sekarang 11 detik dikurangi 11 menit dikurangi 34 menit, nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti pinjam depannya, pinjam berapa, 1 derajat, berarti ini posisinya tinggal 2 derajat, dipinjam 1 derajat, 1 derajat itu dijadikan menit ada berapa, ada 60 menit gitu ya, berarti 60 ditambah 11 berarti ada berapa, ada 71 menit dikurangi 34 menit, berarti hasilnya 2 derajat ditambah berapa ini, 71 dikurangi 34, sini berarti 11 dikurangi 4 itu 7, ini tinggal 6 berarti 37 menit plus 51 detik gitu ya. Kalau ditulis berarti 2 derajat 37 menit 51 detik. Jawabannya adalah B ya. Oke, optionnya adalah B ya. Tadi belum saya tuliskan ya, diingat-ingat lagi ya, kalau lupa sini aja, bahwasanya 1 derajat itu ada 60 menit ya, kemudian 1 derajat ada 60 menit, kemudian 1 menit itu ada 60 detik, berarti kalau begitu bentar saya 1 menit itu ada 60 detik, berarti 1 derajat itu ada 3600 detik gitu ya. Kita lanjut sekarang soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar ya, gambar grafik
yang menunjukkan ini ada sudut theta ya. Nah, besar sudut theta adalah titik-titik gitu ya. Kita tahu di sini kalau ada ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini nilainya 0 derajat, ini 90 derajat, ini 110 derajat, ini 270 derajat, terus 360 derajat. Nah, sumbu X lurus ya, sumbu X lurus ini itu nilainya adalah ini ya, ke sini ya, itu nilainya adalah 180 derajat gitu ya. Kalau ini gambarnya sampai di sini, berarti artinya ya theta gitu ya ditambah 30 derajat itu sama dengan 180 derajat gitu. Berarti theta akan sama dengan 180 derajat gitu ya, dikurangi 30 derajat, hasilnya adalah 150 derajat. Jadi sudut theta ini sendiri itu adalah 150 derajat. Berarti jawabannya adalah E ya. Terus nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaan adalah pernyataan yang benar ditunjukkan oleh. Oke, perhatikan tadi sudah ya, kita gambar lagi untuk koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini 0 derajat, ini 190 derajat, ini 180 derajat, terus ini 270 derajat, yang ini 360 derajat. Yang ditanyakan, yang pernyataan pertama adalah alfa adalah 120 derajat. Berarti di sini, perhatikan di sini itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, nek 125 itu kan berada di sini ya. Berada di sini, sekitar di sini, antara inilah. Berarti terletak di kuadran berapa? 2 ya. Kalau 2 berarti ini benar. Terus sudut B 215. 215 itu berarti di antara ini toh, antara 180 sampai 270. Berarti di kuadran 3. Padahal di sini pernyataan di kuadran 2, berarti salah ini ya. Oke. Terus sudut sudut gamma negatif 100 terletak di kuadran 3. Oke, perhatikan. Ingat ya, putaran sudut itu, untuk menghitung sudut itu adalah ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Berarti nek dia sudutnya negatif, berarti arahnya ke kanan, searah jarum jam. Berarti ke sini. Negatif 100, ini ke sini itu 90 derajat. Ini ke sini juga 90 derajat. Masing-masing besarnya adalah 90 derajat. Ini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat. Berarti negatif 100 derajat berarti tambah ke sini aja. Nah, sekitar 10 derajat. Min ya. Berarti min 100 sekitar di sini ya. Negatif 100 derajat gitu. Berarti di kuadran mana? Kuadran 3. Betul nggak? Betul, berarti betul. Kemudian 4, sudut negatif 30 terletak di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 negatif itu ke kanan ya, searah jarum jam, berarti sekitar di sini 30 derajat ya. Nah, berarti di sini letaknya. Berarti di kuadran berapa? Di kuadran 4. Nah, di sini pernyataannya di kuadran berapa? Di kuadran 1. Berarti yang poin 4 ini salah. Berarti yang benar mana? Pernyataan 1 dan 3. Pernyataan 1 dan 3 adalah B. Berarti nomor 8 jawabannya adalah B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nomor 9. Nomor 9 diketahui sudut A dengan
A lebih besar dari 45 derajat kurang dari 90 derajat. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke ya. Kita cari dulu ya. Pernyataannya adalah ini ya. Kita tulis, berarti nek untuk A itu 2A, berarti kan begini, berarti 2A kurang dari, berarti 2 kali 90 derajat, ini berarti 2 dikali 45 derajat, berarti 90 derajat kurang dari ini 90 derajat, ini 2A kurang dari 180 derajat ya, berarti antara 90, 2A itu terletak antara 90 sampai 180. Berarti di kuadran berapa ini? Di kuadran 2 gitu ya. Padahal ini pernyataan di kuadran berapa? Kuadran 1, berarti salah. Oke, kemudian sudut 2A terletak di kuadran ini, berarti benar ya ini. Ini benar, sudut 2A terletak di kuadran 2. Nah ini benar, berarti yang lain salah ini. Ini juga salah karena 2A itu terletak di kuadran 2. Terus kalau ingin kita buktikan yang ini boleh, yang ini boleh ya. Kemudian ini yang di sudut negatif A terletak di kuadran 3 ya. Kuadran 3 nggak mungkin ya. Nah, karena ini kan hanya min antara negatif 45 sampai negatif 90. Padahal kalau di kuadran 3 itu lebih dari negatif 90 ya. Berarti ini juga salah. Kemudian ini sudut negatif 2A terletak di kuadran 4. Ini juga salah pasti ya. Juga salah. Kenapa? Karena kan ini kalau perhatikan ini kan dikalikan negatif 2 ya, perhatikan. Jadi begini, awalnya kan A gitu ya, kurang dari berapa ini, 90 derajat, ini 45 derajat gitu ya. Kemudian dikalikan negatif 2, negatif 2 kali 45. Ingat kalau dalam pertidaksamaan dikalikan dengan negatif ya, ini perhatikan, ini berarti dikalikan negatif 2 ya, dikali negatif, berarti artinya apa? Tanda dibalik. Berarti ini menjadi lebih besar negatif 2A lebih besar negatif 2 kali 90 derajat. Berarti negatif 90 derajat lebih besar dari negatif 2A lebih besar dari negatif 190 derajat gitu ya. Berarti kalau ditulis negatif 190 derajat lebih besar, lebih kecil gitu ya, dari negatif 2A lebih kecil dari negatif 90 gitu ya. Apakah ini di kuadran 4? Kuadran 4 bukan ya. Nah, berarti salah. Berarti jawabannya adalah B yang benar ya. Jawaban yang benar adalah B ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut untuk nomor 10. Diketahui sudut alfa dengan alfanya antara 0 dan 90 gitu ya. Dan sudut beta ini antara 90 sampai 180, berarti di kuadran 2. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Ini ya yang A ya. Oke, yang A dulu, yang A nilai sudut beta sama dengan 2A.
Kalau kita misalkan ambil itu alfanya sama dengan 45, betanya kita ambil 100, kan boleh-boleh saja ya. Berarti apakah beta sama dengan 2 alfa? 2 kali 45 90, padahal betanya 100, berarti tidak. Kalau tidak berarti ini salah, yang ini ya hanya salah. Kemudian B ini beta min 2 alfa lebih dari 0 gitu ya. Oke, kalau alfanya kita ambil, misalkan alfanya kita ambil 60 derajat, terus betanya kita ambil 100 derajat, apakah beta dikurangi 2 alfa? Apakah beta dikurangi 2 alfa sama dengan lebih dari 0 derajat? Kita lihat ini berarti kalau ini 100 dikurangi 2 kali 60 120 derajat, berarti apakah lebih dari 0 derajat? Jawabannya ini berapa? Ini 100. Berapa? Negatif ya, negatif 20 derajat lebih besar dari 0 derajat. Salah ya, negatif itu lebih kecil daripada 0, berarti pernyataan B juga salah. Terus yang C, hasil 2 alfa plus setengah beta lebih dari 90. Kalau kita ambil misalkan yang C nya itu kita ambil alfanya 15 misalkan, kemudian betanya kita ambil 100. Apakah hasilnya ini 2 kali 15 derajat terus ditambah setengah kali 100 kurang dari lebih dari 90 derajat? Kita buktikan ini 30 ya, ditambah 50 lebih dari 90. Apakah 80 derajat ya, ini derajat, apakah lebih besar dari 90 derajat? Bukan ya, bukan, berarti ini salah juga. Terus yang D ya, yang D, selisih antara sudut alfa dan beta kurang dari 90 gitu ya. Oke, berarti beta ya, beta min alfa kurang dari gitu ya, berarti 0 derajat kurang dari di min ya 90 derajat, yang ini berarti 180 derajat min 0 derajat, berarti bentar, ini 90 ya, 90 derajat ini, berarti 0 derajat kurang dari beta min alfa kurang dari 180 derajat. Oke, kita selisih antara sudut alfa dan beta kurang dari 90 derajat. Ini juga salah ya, ini juga salah karena ini aja pernyataannya kurang dari 0 derajat ya, 0 derajat kurang dari 90, beta min alfa kurang dari 180 derajat. Kemudian hasil jumlah kedua sudut kurang dari 270 derajat. Sekarang yang E ya, yang E berarti alfa plus beta.
gitu ya. Berarti ini 0 derajat ditambah 90 derajat kurang dari ini alfa plus beta kurang dari 90 derajat plus 180 derajat. Berarti 90 derajat kurang dari alfa plus beta kurang dari 270 derajat gitu ya. Hasil jumlah kedua sudut kurang dari 270 derajat, betul ya? Oke, kurang dari 270 derajat, berarti benar ya. Berarti ini yang benar, jawabannya berarti E. Kenapa yang disalah? Karena dibuktikan dengan ini saja tidak terbukti. Kenapa? Karena ini kurang dari 90 derajat, berarti beta min alfa itu kan boleh, artinya ini nilainya 100 boleh, kemudian 120 boleh, yang penting asalkan kurang dari 180. Padahal di sini pernyataannya harus kurang dari 90, tidak boleh lebih, padahal ini kan boleh 100 boleh 120, makanya ini yang ini di pernyataan D salah gitu loh ya. Jadi pernyataan salah itu jika dibuktikan dengan salah satu saja terbukti salah, berarti salah gitu ya. Kalau pernyataan benar itu dibuktikan dengan semua pernyataan nilainya harus benar. Ini juga nanti kalau kalian buktikan dengan misalkan kalian buktikan dengan beta plus alfa ya, hasilnya juga sama, pasti benar gitu ya. Oke, itu pembahasan dari saya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih kurang pemahaman kalian bisa diputar kembali videonya untuk disimak kembali dan dipahami kembali. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah pemahaman kalian mengenai trigonometri ini ya, tentang hubungan satuan sudut derajat dan satuan sudut radian yang dikombinasikan dengan menit dan detik gitu ya. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan mudah dipaham. Selamat mengerjakan, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari King Master Mat.